Jadi Mas Holik, sebelum kita membahas tentang demam tifoid dulu, Ya, jadi saya akan memberitahukan Ya. informasi sedikit tentang apa itu demam. betul. Oke, jadi demam itu adalah peningkatan suhu tubuh yang dikarenakan adanya pirogen. Jadi pirogen itu adalah benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu bakteri, virus, atau parasit yang akan menyebabkan gangguan pada pusat pengaturan suhu tubuh di otak. Dalam hal ini hipotalamus namanya. Oke, demam itu terjadi apabila ada peningkatan suhu tubuh di atas 37,7. Jadi kita bilang demam kalau ada peningkatan suhu tubuh di atas 37,7. Suhu normal itu berapa sih, Dok? Biasanya kan itu Iya, pertanyaannya. betul sekali, betul Jadi sekali. normal itu antara 36,2 sampai dengan 37,7 itu masih kita kategorikan normal. Kemudian seberapa bahayakah tifoid ini kemudian untuk anak-anak, kemudian untuk orang dewasa, Dok? Oke. Jadi demam tifoid itu kan disebabkan oleh infeksi kuman Salmonella typhi. Jadi kuman ini penyebarannya melalui orofekal. Iya. Jadi melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh kuman Salmonella, kemudian kita tanpa sengaja memakannya atau meminumnya, maka kita akan terinfeksi oleh penyakit ini. Kalau dikatakan bahaya atau tidak, maka ini akan berbahaya sebab dapat menimbulkan resiko kesakitan dan juga kematian yang cukup tinggi. Iya. Gitu, apabila tidak diobati dengan baik. Jadi pertanyaan kembali, dokter, penyebab utama dari tifoid itu apa sebenarnya, Dok? Oke, jadi kan seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa demam tifoid ini disebabkan oleh adanya infeksi kuman yang namanya Salmonella typhi. Iya. Jadi dia ini akan mudah hidup dan berkembang biak di daerah-daerah yang kotor. Oke, terutama yang sanitasi lingkungannya kurang baik. Iya. Oke, jadi penyebarannya ini melalui orofekal, makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh kuman. Gitu. Jadi kalau misalnya kita menerapkan perilaku hidup bersih, sehat, kemudian lingkungan kita juga bersih, air tersedia cukup, baik, bisa dikonsumsi, maka penyebarannya juga akan lebih sulit tentunya. Gitu. Apa berkaitan dengan cara ataupun pola makan itu, Dok, kalau penyakit tersebut? Ya, bisa saja. Jadi demam tifoid ini kan banyak menyerang usia produktif ya, remaja sampai usia produktif. Jadi mereka yang sibuk bekerja, mungkin sibuk makan, lupa makan, jajan sering sembarangan, kita tidak tahu kebersihan makanan yang kita makan. Oke, jadi bisa saja itu orang-orang yang sibuk ini lebih mudah terkena penyakit ini. Tips, Dok, untuk seluruh pemirsa Silampahari TV yang ada di rumah dan di mana saja berada kiranya, Dok? Jadi karena demam tifoid ini paling banyak menyerang usia produktif, jadi untuk teman-teman sekalian, maka sebaiknya pilihlah makanan yang bersih, yang dijamin kebersihannya. Kalau bisa sih membawa bekal dari rumah itu bisa lebih baik lagi. Apabila kerja ya, Dok? Iya. Terus yang kedua, biasakan untuk hidup bersih dan sehat. Yang paling penting itu kebiasaan cuci tangan sebelum kita makan, kemudian sesudah kita melakukan tindakan atau pekerjaan. Jadi sehingga ketika kita makan, tangan kita sudah bersih. Gitu. Minum air putih yang cukup. Itu saja. Istirahat sudah pasti. Baik, pemirsa Silampahari TV yang berada di rumah.